Kami peringatkan kepada kepolisian segera keluarkan teman-teman kami dalam waktu 1 kali 24 jam. Ya. Menurut laporan yang kami terima, kurang lebih 100 orang belum pulang. Ya. Kami tim hukum aliansi memberi peringatan keras kepada Jenderal Sigit Listio, 1 kali 24 jam keluarkan teman-teman kami dari tahanan. Dalam 1 kali 24 jam, Jenderal Sigit Prabowo, keluarkan kawan-kawan kami dari tahanan. Ya, kalau tidak telah terjadi perampasan kemerdekaan dan ini pelanggaran hukum berat, pelanggaran HAM. Ya, ini serius, sangat serius. Jangan lagi terjadi praktek-praktek Orde Baru saat ini. Semua sudah terbuka. Kami peringatkan kepada kepolisian segera keluarkan teman-teman kami dalam waktu 1 kali 24 jam. Ya. Dan kami terus sekarang ya, teman-teman juga di Polda, Polres sama Polsek bekerja mendata siapa-siapa saja teman-teman yang sudah diambil di sana. Ya. Kami terus bekerja, kami tidak mau praktek-praktek ini terulang kembali ya, saudara-saudara. Bu Rena yang diinjak-injak, kemudian dia berupaya untuk menolong, lalu tiba-tiba kepalanya dipukul dengan besi, dengan seperti tongkat itu. Nah itu, jadi kondisinya Bu Renata sekarang masih dalam perawatan. Kalau Bapak Andi Zulkifli dia sudah pulang. Saya ketika mendengar ada teman-teman, kemudian khususnya Bang Niko Silalai ya, yang digebukin. Kemudian hari ini ternyata masih berada di Polda. Kemudian ada korban yang dibawa ke rumah sakit. Lalu saya bersama dengan Bunda Sandra, kami berdua ke rumah sakit. Di sana kami melihat ada namanya Pak Andi Zulkifli yang sedang duduk menunggu untuk diatasi. Beliau luka kepalanya dijahit 4 jahitan. Saya tanya, Bapak kenapa kemarin itu, kenapa tadi bisa dipukul? Beliau bercerita bahwa beliau menolong Bunda Renata yang diinjak-injak oleh Bu Rena yang diinjak-injak. Kemudian dia berupaya untuk menolong, lalu tiba-tiba kepalanya dipukul dengan besi, dengan seperti tongkat itu. Nah itu, jadi kondisinya Bu Renata sekarang masih dalam perawatan. Kalau Bapak Andi Zulkifli dia sudah pulang. Jadi kami sebagai rakyat Indonesia yang hari ini memperhatikan pesta demokrasi yang ditontonkan sangat ugal-ugalan dari sebelum tanggal 14 Februari sampai hari ini, kami atas nama rakyat Indonesia yang peduli dengan negeri ini meminta kepada Bapak Kapolri untuk bertanggung jawab kepada anak-anak buah Bapak, dan kami akan meminta juga kepada Presiden Jokowi untuk bertanggung jawab, karena Presiden Jokowi harus menegur ataupun memecat Bapak Kapolri karena anak buahnya telah melakukan satu perbuatan yang sangat biadab kepada teman-teman kami. Dan yang kedua, apabila ini tidak ditangani seperti hanya peristiwa 21-22 Mei 2019, maka gerakan kami seluruh rakyat Indonesia, kami tidak akan pernah diam hari ini. Mati atau penjara, itu kami tahu risikonya, dan kami akan hadapi semuanya. Dan yang jelas, teman-teman kami kemarin seperti Afandi, Niko Silalai, Bang Zul yang digeret-geret di atas mobil mokop. Sedangkan kita tahu bahwa penyampaian aspirasi itu dilindungi oleh undang-undang dan konstitusional. Untuk bertanggung jawab kepada anak-anak buah Bapak, dan kami akan meminta juga kepada Presiden Jokowi untuk bertanggung jawab, karena Presiden Jokowi harus menegur ataupun memecat Bapak Kapolri karena anak buahnya telah melakukan satu perbuatan RI kemarin. Saya ketika mendengar ada teman-teman, kemudian khususnya Bang Niko Silalai ya, yang digebukin. Kemudian hari ini ternyata masih berada di Polda. Kemudian ada korban yang dibawa ke rumah sakit. Lalu saya bersama dengan Bunda Sandra, kami berdua ke rumah sakit. Di sana kami melihat ada namanya Pak Andi Zulkifli yang sedang duduk menunggu untuk diatasi. Beliau luka kepalanya dijahit 4 jahitan. Saya tanya, Bapak kenapa kemarin itu, kenapa tadi bisa dipukul? Beliau bercerita bahwa beliau menolong Bunda Renata yang diinjak-injak oleh
Bu Rena, ya Bu Rena yang diinjak-injak, kemudian dia berupaya untuk menolong, lalu tiba-tiba kepalanya dipukul dengan besi, dengan seperti tongkat itu. Nah itu, jadi kondisinya Bu Renata sekarang masih dalam perawatan. Kalau Bapak Andi Zulkifli dia sudah pulang. Jadi kami sebagai rakyat Indonesia yang hari ini memperhatikan pesta demokrasi yang ditontonkan sangat ugal-ugalan dari sebelum tanggal 14 Februari sampai hari ini, kami atas nama rakyat Indonesia yang peduli dengan negeri ini meminta kepada Bapak Kapolri untuk bertanggung jawab kepada anak-anak buah Bapak, dan kami akan meminta juga kepada Presiden Jokowi untuk bertanggung jawab, karena Presiden Jokowi harus menegur ataupun memecat Bapak Kapolri karena anak buahnya telah melakukan satu perbuatan yang sangat biadab kepada teman-teman kami. Dan yang kedua, apabila ini tidak ditangani seperti hanya peristiwa 21-22 Mei 2019, maka gerakan kami seluruh rakyat Indonesia, kami tidak akan pernah diam hari ini. Mati atau penjara, itu kami tahu risikonya, dan kami akan hadapi semuanya. Dan yang jelas, teman-teman kami kemarin seperti Afandi, Niko Silalahi, Bang Zul yang digeret-geret di atas mobil mokob, sedangkan kita tahu bahwa penyampaian aspirasi itu dilindungi oleh undang-undang dan konstitusional. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Politikus PD Perjuangan Deddy Yefri Sitorus mengakui partainya tidak memiliki masalah dengan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ia menilai hubungan pribadi dengan semua lawan politiknya terjalin dengan baik. Namun Deddy menyatakan hubungan PD Perjuangan tidak terjalin baik dengan Presiden Joko Widodo. Demikian disampaikan Deddy Sitorus saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 20 Maret 2024. Deddy juga mengungkap alasan PD Perjuangan tidak memiliki hubungan baik dengan Presiden Jokowi. Menurutnya, Jokowi telah mengkhianati PD Perjuangan untuk kepentingan keluarganya sendiri. Lebih lanjut, kata Deddy, PDIP bisa saja menjalin hubungan dan komunikasi dengan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Namun PDIP sudah menutup pintu untuk berkomunikasi dengan Presiden Jokowi. Deddy mengakui lebih mudah menjalin hubungan baik dengan Prabowo ketimbang Jokowi. Sebagaimana diketahui, Jokowi merupakan kader partai berlogo banteng moncong putih tersebut. PDIP telah menjadi kendaraan mengantarkan Jokowi dari wali kota Solo hingga menjadi presiden. Namun arah politik Jokowi dan PDIP berbeda dalam pemilu 2024. PDIP mengusung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Jokowi memang tidak menyatakan mendukung Prabowo Subianto, namun beberapa kali memberikan kode dukungan terhadap Menteri Pertahanan itu. Sejumlah anggota DPR dari fraksi PD Perjuangan memberikan tanda tangan untuk menggunakan hak angket mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. PDIP memastikan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024 akan bergulir di DPR RI. Demikian disampaikan anggota DPR RI fraksi PDIP Deddy Yefri Sitorus saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 20 Maret. Deddy menegaskan hak angket akan meluncur dan tinggal tunggu waktu yang tepat. Ia juga tidak menyebut kapan fraksinya secara resmi akan mengajukan hak angket tersebut. Namun ia menekankan bahwa fraksinya akan mengajukan hak angket jika sudah ada lampu hijau dari Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Anggota Komisi 6 DPR RI itu enggan menyebut jumlah tanda tangan anggota fraksi PDIP yang mendukung hak angket, sebab menurutnya hak angket ini bukan sekedar gimmick politik, melainkan untuk memperbaiki kualitas demokrasi ke depan. Sebelumnya diberitakan Wasekjen PKB Syaiful Huda menyebut sejauh ini baru ada 5 anggota DPR dari fraksi PKB yang memberikan tanda tangan untuk menggunakan hak angket. Syaiful Huda menyebut saat ini PKB juga belum menjalin komunikasi resmi dengan fraksi PDIP dari DPR untuk menggunakan hak angket. KPU RI telah menyelesaikan seluruh hasil penghitungan suara pemilu 2024 tingkat nasional pada Rabu 20 Maret. Rampungnya seluruh rekapitulasi ditandai dengan Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengetok palu sebagai tanda pengesahan. Adapun provinsi terakhir yang disahkan adalah Papua Induk.
Melansir tribunnews.com, Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran dinyatakan unggul di Papua Induk dengan raihan 379.908 suara. Kemudian disusul Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memperoleh suara 178.534. Sedangkan posisi ketiga di Papua yakni paslon nomor urut 1 Anies Mohaimin yang meraup 67.592 suara. Dengan rampungnya seluruh rekapitulasi, Prabowo Gibran dinyatakan menang di 36 provinsi. Sementara Anies Mohaimin hanya unggul di 2 provinsi yakni Aceh dan Sumatera Barat, kemudian Ganjar Mahfud tidak menang di provinsi manapun. Tidak hanya menang di 36 provinsi, Prabowo Gibran juga menang di dapil luar negeri dengan raihan 427.871 suara. Lalu disusul Anies Mohaimin yang meraup 125.110 suara dan Ganjar Mahfud 118.385 suara. KPU RI telah menyelesaikan rekapitulasi suara pemilu 2024 di 38 provinsi dan 128 wilayah luar negeri pada Rabu 20 Maret. Berdasarkan hasil rekapitulasi, 8 partai politik lolos parlemen dan dirajai oleh PDI Perjuangan, sementara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI meraih suara di bawah ambang batas parlemen. Adapun jumlah suara sah pemilihan legislatif DPR RI 2024 mencapai 151.796.630 suara dari total 84 daerah pemilihan. PDI Perjuangan sukses memperoleh 25.387.278 suara atau 16,72%. Kemudian disusul oleh Partai Golkar dengan suara 23.208.654 suara. Partai besutan Airlangga Hartarto itu berhasil mendapat 15,29% suara sah nasional. Sementara itu Partai Gerindra ada di posisi ketiga dengan perolehan 20.071.708 suara atau 13,22% dari total suara sah nasional. Melengkapi posisi 4 besar, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB besutan Muhaimin Iskandar mengantongi 10,62% suara sah nasional setelah mengoleksi 16.115.655 suara. Lalu posisi kelima dan seterusnya ditempati oleh Partai Nasdem dengan perolehan 9,65%, PKS 8,42%, Demokrat 7,43% dan PAN 7,23%. Sementara itu Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI diprediksi tergusur dari Senayan karena suara di bawah ambang batas parlemen, di mana P3 hanya meraup 5.878.777 suara atau 3,89% dan PSI mendapat 4.233.264 suara atau 2,88%. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.